Ya, salam ketemu lagi dengan saya dalam lanjutan seri pengajar atau pemberita yang misioner. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pengajaran atau didaktika itu bersifat mendesak. Itu yang pertama. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, pengajaran itu bersifat relevan. Nah, Paulus mendesak Timotius supaya dalam pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh berani. Berani ngapain? Berani menyatakan kesalahan, berani menegur, dan menasehati. Nah, ini 3 cara yang disarankan dalam pengajaran atau dalam pemberitaan firman. Berani menyatakan kesalahan, berani menegur, dan menasehati. Sebab banyak orang tidak berani menyatakan kesalahan orang lain, tidak berani menegur karena mungkin orang yang dihadapannya lebih besar, ya, lebih berkuasa secara sosial, lebih tua, punya kedudukan, lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab adalah kebenaran yang memang berotoritas untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk menerangi yang gelap. Alkitab adalah firman Tuhan yang bersifat relevan sepanjang zaman. Artinya bahwa Alkitab itu kekal adanya. Relevansi Alkitab berlaku untuk seluruh golongan manusia dalam segala zaman dan dalam segala kebudayaan yang ada. Maka kita memiliki pemahaman bahwa firman Tuhan itu ya menerangi, ya, bahkan mentransformasi budaya-budaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Firman yang dinyatakan Allah pada zaman Musa juga berlaku bagi kita di era globalisasi, di era digital sekarang ini. Kita tidak ada yang berkata, kitab Kejadian itu tidak relevan lagi sekarang. Tidak kan? Atau kita tidak berkata bahwa kitab Daniel itu tidak sesuai dengan era sekarang. Maka John Stott dalam bukunya menuliskan sebuah survei yang pernah dilakukan di Inggris, bahwa Alkitab adalah buku paling laris sedunia. Sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.700 bahasa dan dialek, ya, termasuk dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kita puji Tuhan ya, karena memang kita bisa mendapatkan Alkitab dalam berbagai bahasa di tengah-tengah suku kita, tengah bangsa kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah membacanya secara tuntas? Sudahkah mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh? Sudah meneliti firman Tuhan? Dan sudahkah melakukannya? Sudahkah memberitakannya? Wah, ini pertanyaan terlalu banyak ya. Tapi memang ya begitulah. Kalau kita mengakui Alkitab itu adalah buku utama bagi kita, tentu perhatian kita terhadap Alkitab firman Tuhan harus lebih banyak. Perhatikanlah perintah yang dinyatakan dalam ayat ini. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Ini berkaitan dengan semakin banyaknya pengajar-pengajar palsu. Lalu dikatakan, tegurlah mereka yang masih bercokol dalam dosa-dosa mereka. Mereka yang menganggap diri benar, paling benar, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang seperti ini mesti ditegur supaya bertobat. Dan nasihatilah, dikatakan ya. Doronglah mereka supaya kembali kepada kebenaran. Sehingga mereka bisa lepas dari pencobaan ataupun dari godaan. Memang saudara ini tidak mudah. Itulah sebabnya Paulus menambahkan, nasihatilah dengan segala kesabaran. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah long suffering. Artinya ya ada kesiapan juga di sana menderita. Bukan dengan intimidasi, bukan dengan kekerasan dan akal bulus. Tapi sekali lagi dikatakan, nasihatilah dengan segala kesabaran. Tanggung jawab kita dalam memberitakan firman dengan setia. Selanjutnya kita percaya kepada Roh Kudus yang akan meneguhkan. Betapapun mendesaknya amanat itu,
namun sikap yang kasar, sikap yang tidak sabar, egoisme yang bersifat pragmatis tidak pernah dapat dibenarkan. Saya mengamati dan juga kadang-kala mengikuti ya sekarang di media YouTube ya banyak sekali perdebatan-perdebatan. Tapi ujung-ujungnya debat kusir, kasar, tidak sopan, saling memaki. Ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi kita ya lebih memilih untuk bersikap sabar ya. Ya sekalipun tentu kita tidak kompromi dengan dosa. Terhadap dosa ya memang kita harus nyatakan dosa. Salah tetap harus dinyatakan salah. Tapi kita tetap harus bisa mengendalikan emosi kita ya, mengendalikan diri. Jadi menurut seorang bernama D.W. Lee ya, D.W. Lee, ada 4 tantangan besar yang dihadapi oleh pengkhotbah atau pengajar masa kini. Pertama itu apa? Gelombang sekularisme di mana manusia lebih mengutamakan keberhasilan secara materi yang mengakibatkan manusia cenderung berpikir untung rugi dalam pelayanan. Nah ini sekularisme. Kedua dia berkata gelombang relativisme di mana orang tidak lagi dengan mudah diarahkan pada satu kebenaran mutlak atau firman Allah ya karena semua direlatifkan. Yang ketiga gelombang realisme di mana orang telah kehilangan cita-cita dan impian dalam hidupnya sehingga terombang-ambing dengan kenyataan hidupnya. Dan yang terakhir keempat pengaruh elektronik yang menguasai dan menarik banyak perhatian orang di zaman ini. Jadi itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Akan tetapi sekali lagi apapun tantangannya jangan lupa ada ungkapan yang berkata pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Nah, ini ya. Dan yang ketiga, pengajaran yang mencerdaskan. Kita tidak hanya wajib memberitakan firman, tetapi juga mengajarkannya atau lebih tepat lagi memberitakannya dengan segala ajaran ya yang disebut di sini keriksen en passe didake. Ya. Seorang penulis namanya Dodd, C.H. Dodd ya telah berhasil membiasakan semua gereja kepada perbedaan antara kerikma dan didake. Kerikma berarti memproklamirkan Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya dengan seruan untuk bertobat. Sedangkan didake berarti memberi pelajaran tentang etika kepada orang-orang yang telah bertobat. Namun perbedaan ini tidak usahlah terlalu dipaksakan berlebihan. Pelayanan penggembalaan pada dasarnya adalah satu pelayanan pengajaran atau yang bersifat doktrinal. Oleh karena itulah salah satu persyaratan untuk menjadi gembala, menjadi seorang penatua, disebutkan harus cakap mengajar. Ya. Jangan sampai ya, sudah sarjana, teologi, S1, S2 dan seterusnya, tapi tidak cakap mengajarkan firman Tuhan. Suatu kebutuhan yang kini semakin dirasakan, khususnya dalam kelanjutan proses pertumbuhan iman dan meningkatnya standar-standar pendidikan, ialah tuntutan akan tersedianya suatu pelayanan pengajaran yang bersifat ekspositoris, yang sistematis, tentu yang didasarkan pada eksegesis yang benar, untuk bisa dipakai di mana saja, baik di sekolah, di gereja, di rumah, ya itu harus perhatikan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Efesus. Dan juga Timotius jelas mengetahui ini. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun ia terus mengajarkan seluruh rencana Allah. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah. Kisah 20 ayat 20 ayat 27 sampai 31. Jadi kita ingat ya bahwa 3 tahun Paulus mengajar mereka siang dan malam dikatakan. Bukan waktu yang singkat. 1 tahun 6 bulan. Atau 3 bulan misalnya, bukan seperti itu.
Ini bukan semacam kursus singkat ya, tapi ini satu pengajaran yang berkesinambungan. Jadi, saudara, memang tidak semua orang harus masuk sekolah tinggi teologi, tetapi semua orang percaya harus mempelajari tentang teologi. Ya ini ya, tidak semua harus masuk teologi, tapi semua harus belajar teologi, semua harus belajar firman Tuhan. Karena belajar firman Tuhan berarti kita belajar langsung dari Tuhan, sang pemilik firman. Jadi, apa yang kita beritakan? Yang kita beritakan adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang dinyatakan di dalam atau melalui Alkitab. Jadi Timotius melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Timotius dipercayakan untuk tugas mulia karena dia memiliki kualifikasi yang jelas. Dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Dia memiliki keseriusan belajar. Bahkan dikatakan dalam Timotius sejak kecil dia sudah belajar firman Tuhan melalui neneknya, melalui ibunya, kemudian ditambah dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia memiliki kualifikasi secara rohani. Dia juga memiliki kecakapan, memiliki keterampilan dalam melayani. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dia harus memberitakan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia harus menjaga juga tingkah lakunya. Maka Paulus mengingatkan, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan ya, teladan dalam segala hal. Dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kesucian dikatakannya, dalam segala sesuatu. Kamu harus menjadi teladan. Kamu harus didapati di dalam kesetiaan, kasih dalam kesetiaan, kesucian hidup dan lain sebagainya. Jadi sikap yang demikian yang membuat Paulus sangat menghargai Timotius. Sebaliknya, Timotius pun membuat dirinya patut untuk diberi penghargaan dari sang mentor, dari Paulus. Jadi kita tidak hanya menunggu atau menuntut penghormatan, penghargaan dari orang lain, tapi kita harus menempatkan diri kita, membuat diri kita untuk patut diberikan penghargaan ataupun penghormatan. Pemberitaannya adalah pemberitaan yang mencerdaskan kehidupan umat Tuhan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, ya semua kan ada undang-undangnya, termasuk di Indonesia ada yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dikatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun saudara, jauh sebelum undang-undang Sisdiknas ada, Alkitab sudah hadir ya, dengan tujuan mencerdaskan manusia yang sudah rusak total karena dosa. Nah, oleh karena firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mencerdaskan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Lagi-lagi ingat 2 Timotius 3:16. Jadi Alkitab adalah sarana utama pengajaran yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan umat supaya hidup takut akan Tuhan. Paulus sudah mengerjakannya, sudah mengajarkan. Timotius pun sudah melaksanakannya. Dia sudah selesai. Sekarang giliran kita sekalian, giliran pendengar sekalian, untuk apa? Untuk meneruskan pengajaran itu. Maka jadilah pengajar atau pemberita yang misioner, yang berpusat kepada Kristus, yang berpusat kepada keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Itulah yang kita sebut sebagai amanat agung. Intinya apa? Menjadikan semua bangsa murid. Untuk menjadikan semua bangsa murid, maka harus ada seorang pengajar yang misioner, seorang pemberita yang misioner, yang berpusat kepada Kristus Yesus. Nah, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengajar ataupun pemberita yang misioner. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.